Selamat datang di Bimbingan Persona. Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan latihan TKB BUMN bagi rekan-rekan yang meng-apply pada posisi Public Relation atau Humas. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi ya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai teori Public Relation atau Humas. Dan bagi rekan-rekan ini untuk TKB jenis soal teori ya. Kadang ada juga yang memberikan tes psikotes dan lain-lain. Rekan-rekan saya sudah upload videonya, jadi rekan-rekan bisa cek lah ya untuk bentuk soal tes TKB, bentuknya apa saja. Dan kali ini kita akan fokus untuk teori public relation atau humas ini. Nah, di sini pengertian dari public relation atau humas di sini bertanggung jawab terhadap berjalannya alur komunikasi dari manajemen dengan stakeholder, baik karyawan maupun pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan terkini yang dikeluarkan oleh manajemen melalui saluran dan media komunikasi yang ada. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tersedianya sarana komunikasi dan saluran komunikasi internal yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi secara internal, baik itu kebijakan maupun info-info terkini yang terjadi di dalam perusahaan. Dan untuk tugas dan tanggung jawab untuk PR ini, yang pertama, mengelola dan mengembangkan media komunikasi internal dan eksternal perusahaan seperti majalah, buletin, portal internet, situs perusahaan, laporan pemegang saham, dan lain-lain untuk membina citra dan komunikasi perusahaan di mata karyawan dan stakeholder di luar perusahaan. Kemudian yang kedua atau yang B, menanggapi permintaan informasi dari media lain atau merujuk juru bicara yang tepat atau sumber informasi. Kemudian memantau penerapan sistem dan prosedur komunikasi perusahaan serta melakukan perbaikan dan pengembangan yang dilakukan sesuai perkembangan yang ada demi kepentingan perusahaan. Kemudian melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye-kampanye atas kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan sehingga tujuan komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian memelihara hubungan dengan wakil-wakil komunitas, konsumen kunci, karyawan, kelompok kepentingan umum yang dianggap penting untuk menjaga jalur komunikasi untuk tujuan citra positif perusahaan. Kemudian yang F, melakukan pemantauan atas media massa, atas informasi dan pemberitaan perusahaan yang ada serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberikan informasi yang benar serta perbaikan citra perusahaan. Yang G, melakukan koordinasi dengan manajer unit kerja lain sehingga dengan biro iklan untuk mengatur program kampanye promosi di semua jenis media untuk pencitraan positif perusahaan serta promosi produk atau jasa perusahaan. Yang terakhir, menyampaikan materi dan menyampaikan pidato yang bertujuan untuk public relation. Ini adalah gambaran umum mengenai tugas dan tanggung jawab bagi public relation. Di perusahaan mungkin beda-beda, tapi intinya itu seperti ini. Dan dari penjelasan ini, saya sebagai OD, pengalaman di OD, membuat soal ketika melakukan rekrutmen pada departemen departemen rekrutmen, ketika ingin membuat soal tes teori, biasanya ini digunakan untuk MT ya, pada perusahaan yang dulu pernah saya kerja. Dan soal-soalnya seperti ini, rekan-rekan coba kerjakan. Ini adalah gambaran soalnya ya, gambaran soal, bukan berarti ini soal yang asli yang diteskan, tapi ini sebagai gambaran soal nanti. Kalau misalkan rekan-rekan bisa, ini kemungkinan besar untuk soal-soal yang teori mengenai PR ini, saya yakin rekan-rekan bisa jawab. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, silahkan dikerjakan.